Organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, OKPBKRI, diminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 11, agar segera turun tangan untuk evaluasi melalui bidangnya yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya pengawas sekolah. 1. Bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan. 2. Pendidik atau guru dibimbing dalam kegiatan supervisi pendidikan. 3. Sehingga proses pendidikan berlangsung kondusif dan efektif, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Sanksi pelanggaran kode etik guru. Sejalan dengan adanya kode etik sebuah profesi, tentu terdapat pula pengawas, lembaga atau dewan khusus yang mengawasi berjalannya kode etik dalam sebuah profesi. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan keanggotaan, maka fungsinya adalah memberikan sanksi, evaluasi dan pengawasan. Begitu juga dalam profesi guru yang memiliki pengawasan di PGRI terkait pelanggaran yang bila terjadi dalam kode etik. Lalu apa yang disebut pelanggaran dalam kode etik guru? Tentu ketika seseorang melakukan hal yang merugikan kepada pihak-pihak terkait. Apabila hal tersebut terjadi, maka seorang guru harus menerima sanksi sebagai berikut. Bila seorang profesional melakukan penyimpangan perilaku atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku dalam kaitannya dengan profesi guru. Bila terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diterima oleh guru bisa berupa sanksi-sanksi ringan, sedang, hingga berat dari Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Tentu sanksi yang diberikan harus objektif, tidak diskriminasi dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi dan peraturan perundang-undangan. Besar harapan bisa bersinergi dan bersinkronisasi dalam hal pelayanan dan pembinaan generasi pemudi dan pemuda melalui pendidikan di usia tertentu sesuai dengan SOP organisasi serta bila adanya temuan organisasi kepemudaan dugaan penyalahgunaan wewenang bila terbukti bersalah, agar ditindak secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Dan bila dinas terkait berpendapat lain maka minta ditindak seadil-adilnya. Berapa enggak? Dia kan tahu, ini jurusan saya ada 3 jurusan. Ya, akak, otomotif dan lain-lain lah. Kalau ini jurusan apa? Toa jurusan apa? Jurusan A. Misalkan jumlah siswa berapa? Sekian. Tahu kalau jumlah ini berapa? Oh, kurang tahu kalau jurusannya. Ya, tetapi teman saya ada di sana. Berapa? Coba tanya. Atau misalkan seperti apa sih kita ngobrol dengan siswa? Alhamdulillah kami dapat data-data itu. Kalau kepala sekolah pasti akan mengejar sistem. Meskipun beliau tanda tangan stempel lah misalnya. Meskipun kadang-kadang apa yang bahasa beliau dengan sistem itu kadang-kadang berbeda juga. Tapi kami tetap klarifikasi lagi dengan sistem perbedaan. Intinya pertama saya sampaikan terima kasih. Ini perbaikan untuk semua, untuk penertiban Dapodi. Intinya kan di situ ada ruang. Kita selalu mendukung masukan atau memang ada temuan dari siapa untuk perbaikan. Kita tidak alergi. Pak sampaikan Pak, apa saja sih kegiatan kepengawasan Bapak ada di sekolah? Apa-apa saja yang dilakukan di sekolah berkaitan dengan kehadiran atau di mahasiswa. Ya, tadi atas nama Bapak-Bapak itu tupoksi abis sudah nama secara umum Pak ya, pembinaan, kemudian pembimbingan, kemudian pemantauan sama penilaian. Tadi Pak Amin ya, itu berdasarkan permen disebutkan secara umum ya, supervisi akademik sama supervisi manajemen semuanya dikerucutkan mengikuti kepada aturan dari BKD 4 itu Pak ya, dari izin barusan, pembinaan, pembimbingan, kemudian penilaian dan pemantauan. Saya mengikuti yang 4 itu Pak ya, seperti pembinaan baik akademik maupun manajerial, pantau sebagai disariuskeun termasuk apa tadi Dapodi semacamnya, kemudian real di lapangan, pemantauan kami, pembimbingan seperti diklat dan banyak workshop dan sebagainya, penilaian kantos, penilaian kepala sekolah, guru masih sama tugas kepala sekolah sama menilai guru sama makanya dan kewajiban kepala sekolah yang menilai guru, ada PKG penilaian kinerja guru, kecuali kalau kita diminta Pak tolong minta guru ini dinilai oleh kepala sama. Nah,
berkaitan sekarang khususnya pemantauan terhadap Dapodik, salah satunya Pak ya, seperti yang Bapak diskusikan dulu tentang mau pencairan PPNU. Nah kita cek lagi apakah di Dapodiknya sama nggak dengan yang di real gitu Pak ya. Nah ternyata memang ada yang sama ada yang enggak. Setelah kita cross check, ketika tidak sama ternyata anaknya ini sudah keluar nih karena Dapodik ini cut off tanggal 31 Agustus. Nah PPNU kan bulan Maret ya, PPNU itu sesi Maret Pak, jadi PBK sini banyak yang berbeda. Nah, seperti itu. Memang sih banyak sih kalau kita ingat. Salah satunya aja yang berkaitan dengan kita bahas sekarang adalah itu. Untuk yang kita terima di datanya memang data dari daftar hadir siswa dan guru. Jadi kita sekolah ke kelas, kadang-kadang sih Pak bagi rumahnya jujur ya, tiap stasiun ke sekolah dengan ke kelas gitu ya. Terus setiap stasiun kontrol di selatannya harus setahun sekali. Setahun sekali mau ke kelas ya sama tinggal makanya. Nah, paling tapi pengen data daftar hadir salah satunya dari guru maupun kita bandingkan situasinya. Dan yang dipakai untuk yang kemarin pencarian PPNU adalah yang dari data hadir yang terus Bapak tadi smart data yang seperti itu Bapak. Gambaran umumnya lah atau gambaran singkat lah. Ya, tapi ini teman-teman semua kita juga memang sudah hati-hati lah dan menjaga uang. Intinya saya sudah menugaskan untuk pencairan BPNU itu karena uangnya dari kita. Ya. Saya minta semua pengawas itu ke lapangan mengecek dari Dapodik dengan di lapangan. Memang ada perbedaan jumlah gitu ya, karena mungkin cut off Dapodik 31 Agustus. Kalau kita pencairan di Maret. Nah, berapapun jumlah siswa yang disampaikan tidak boleh melebihi Dapodik kan gitu ya. Karena uangnya juga uang Dapodik gitu. Tapi kalau memang di lapangannya misalnya di Dapodik ada 50, di lapangan ada 40, itu ya data yang kita pergunakan yang 40. Nah, persyaratan apa saja yang 40 itu ya dari daftar hadir dan fakta integritas. Jadi memang kepala sekolah harus menyampaikan fakta integritas berkaitan dengan jumlah siswa. Tapi kalaupun misalnya dari teman-teman masih ada temuan ya enggak, masih ada temuan. Tapi kita juga sudah berusaha gitu ya. Tidak begitu saja cek Dapodiknya 40 ya udah cekkan 40 tidak. Jadi kita juga hasil dari lapangan verifikasi ke lapangan sudah kita lakukan di bulan Februari. Maret. Jadi di Dapodik misalnya di Bapak tadi 50 di Dapodik ternyata realnya 40. BPNU 40 ya Pak ya. Nah, namanya Pak, ini Pak. Begini, saya saya di nasihat kampus profesi guru di advokat di pengacara untuk legalitas asing guru. Jadi proses ini sebagai bukan berdasarkan ini silaturahmi. Ini ketua DPD BKRI, ini ketua DPD DPK Kabupaten Garut di BKRI. Ini silaturahmi, niatnya silaturahmi. Begini, dan sebenarnya kan ini baru praduga, gitu kan? Jadi, kalau itu sudah diminta alat buktinya di sini, minta alat buktinya di sini, gitu kan? Kalau memang itu ada prosedur, ada aturan masing-masing punya, gitu kan? Ini jelas di sini kan KCD, di sini KCD jelas ada SOP prosedur yang diatur yang dilaksanakan harus dilaksanakan seperti pengawas, gitu kan? Sama di sini. Nah, sebenarnya kan simpel. Tadi yang dipaksakan sama pengawas, jadi diminta oleh Pak KCD tanpa paksakan tupoksi pengawas. Simpel kan? Dan itu kan akademik, supervisi akademik, manajerial, jelas kan? Karena itu udah itu dijelaskan dipaparkan oleh pengawas, yakin tidak akan ada temuan, yakin. Tapi maaf, bukan ini proporsional semua di sini. Wah punya ini puluhan tahun, struktural, fungsional kan, yakin pengalaman jauh dengan kami. Masa tetap pendidikan, jelas jauh. Nah makanya itu kami mohon bukan menganggap bahwa ini memaksakan kehendak.
untuk bapak-bapak seorang profesional ini semua turun ke lapangan mengikuti kami, tidak. Kalau tidak mau ya udah jangan. Kalau sudah dipaparkan sama Pak pengawas itu ya sudah. Itu kan jelas tidak akan. Kalau ini jelas ada temuan, gitu kan? Nah makanya kami ini alhamdulillah disambut dengan enaknya mak, apalagi Pak Kacere senyum, itu kan, siapa Pak Haji, Pak Pak Asep senyum terus, kan enak tadi juga kan, senyum siapa, gitu. Nah makanya ini kami kesini dengan silaturahmi, menyinkronkan temuan-temuan di lapangan dengan tupoksinya di sini dengan di lapangan dengan kami, itu kan, bukan menganggap bahwa ini, ayo ke sana ke lapangan, ayo tidak kan, masa terdengar seperti tidak. Terus kan Pak Kacere minta data, boleh minta data, gitu kan? Boleh minta data. Kalau ini kan ini data ini kan jelas hasil di lapangan. Kalau ada temuan, kalau itu jelas ada temuan, maaf, kalau itu praduga dugaan ada temuan menyalahgunakan, gitu kan, menggunakan ada jabatan di sana. Kalau itu kepala sekolahnya atau operatornya, itu kan fakta integritas itu dibikin, gitu kan, di sana ada pemalsuan data di dalamnya. Kalau sudah ada pemalsuan data, mau apa dengan kami pada hukum? Nah, itu kan kalau ada ini praduga. Tapi maaf, Pak Pengawas, Pak Kacere, Pak Haji, kami tidak akan memaksakan kehendak bahwa Pak Pengawas harus turun ke lapangan, tidak. Kami akan tanya. Kalau pembuktian muat nanti kalau seandainya di pengadilan, ini pembuktian alat bukti kami, ini keterangan saksi, fakta. Gitu. Makanya maaf nih, ini kan baru praduga, gitu kan? Nah, makanya kami ikuti bapak-bapak di sini, Pak Kacere, mana Pak Pengawas, Pak Haji, mana sih mengikuti alangkah baiknya, bagaimana baiknya ke depan, bagusnya ke depan, seorang pendidik dan anak didik ke depan, anak cucu kita. Kalau itu seandainya ada oknum. Nah makanya kami kesini itu silaturahmi untuk jangan kami memaksa. Seandainya tidak kami. Saya kan bapak-bapak profesional. Kalau mau ayo, kalau tidak apa. Kalau ada dan ke sana, ke atas, ke provinsi. Gitu kan? Kalau ini kan tidak mau seperti itu. Garut bagaimana? Kita kan orang Garut, itu orang Garut. Gitu kan? Cuma kalau ada kekurangan kita tambah. Kalau ada kelemahan kita perkuatan. Gitu kan supaya kuat. Tidak, makanya tidak mau unsur ini salah. Ini salah. Kau laporkan. Tidak kan seperti ini. Tidak. Nanti kita sama-sama cari kesalahan mereka atau kekurangan kesalahan bapak itu tidak kami. Nah kalau makan itu, kalau kurang itu, kalau masalah tidak kita lupa. Kan si tadi kan udah nggak ada yakin tugas fungsi seperti pengawas itu seperti itu. Mohon ayah, Anissa dugaan itu saya dikejar satu sekolah SMA yang punya bangunan yang mendapatkan bangunan infrastruktur itu target pembinaan sekian dengan sistem kalau SMA dengan puluh siswa SMA berapa? Nah gitu, ini kan praduga ya. Mohon Pak Kacere ya, berikan bagian. Kan intinya peduli terhadap pendidikan, namun peduli bisa dilaporkan gitu ya. Iya. Kita ada masukan dulu atau apa. Kita juga ya terhadap masukan kritikan itu memang kita tidak itu ya tidak alat. Ini sebagai bahan pembinaan dan evaluasi. Ya namanya orang gitu ya, kalau kita mungkin juga Pak Pengawas itu sebetulnya sebagai pengawas sudah melaksanakan tupoksinya. Jadi masukan-masukan dari teman-teman ya kita akan akan sebagai bahan untuk evaluasi. Gitu. Kita akan ke lapangan Pak, karena saya akan menganggap ini serius Pak. Kalau masalah kesalahan dalam berpolitik harus diperbaiki Pak. Karena berpolitik itu bisa kurang lebih salur Pak. Kalau memang kelebihan salur ya nanti tahun berikutnya bisa. Jadi kerugian negara kan bisa kita.